brave people, welcome back to my channel Pahayak Riwut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, brave people, kali ini kita akan membahas seorang ahli strategi, ahli perang, yaitu Sun Tzu. Jadi mungkin banyak teman-teman pernah mendengar seorang Sun Tzu, ahli strategi, yang dulu pernah menciptakan sebuah buku di dalam kehidupan kita yang namanya jadi buku ini banyak menyimpan sebuah strategi untuk berperang ya. Namun kita zaman sekarang kan tidak ada perang nih, namun kita bisa menjalankan gunakan buku ini untuk menjalani hidup kita. Jadi berperang dengan kehidupan teman-teman. Nah, salah satu kutipan yang paling terkenal dari Sun Tzu yaitu menang tanpa bertempur. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman jangan lupa berikan like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Di dalam perang, kemenangan adalah hasil dari sesuatu pengukuran, estimasi, kalkulasi, dan perbandingan. Jika kemenangan sudah jelas, ya bertarunglah teman-teman. Nah, dan jika kekalahan sudah pasti, jangan bertarung. Buat apa kita mati konyol? Jika kita memilih untuk bertarung, kita perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memutuskan strategi yang tepat yang membawa kita pada kemenangan, ya kan? Misalnya ketika jauh lebih banyak daripada musuh. Nah, cara terbaik untuk menyerang adalah dengan mengepung mereka. Itu sudah pasti. Namun ketika kita kalah jumlah, lebih baik kita bersembunyi. Dalam situasi seperti itu, menerapkan perang gerilya telah menjadi strategi kemenangan. Contohnya di Taliban, di Afghanistan teman-teman. Nah, Taliban itu berbaur dengan warga sipil dan menggunakan tempat persembunyian rahasia dan jaringan terowongan agar tidak terlihat musuhnya. Jadi sambil menggunakan teknik propaganda yang canggih dan menjaga koheksi dan fleksibilitas di antara barisan mereka sendiri. Dan jika mereka menyerang musuh mereka secara langsung, mereka pasti akan kalah. Namun dengan menggunakan teknik tabrak lari yang terkoordinasi, mereka terbukti menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dan gini teman-teman, salah satu cara untuk menang dengan cerdas adalah seni tempur, teman-teman. Jadi di dalam kutipan Sun Tzu, ketika kita kuat, berpura-puralah lemah, dan ketika kita lemah, berpura-puralah kuat. Itu salah satu kutipan di buku War of Art. Nah, dan bila jauh, nampaklah dekat, dan bila dekat, nampaklah jauh. Anda mungkin ingat Menteri Informasi Irak Muhammad Said Al-Sahab yang berusaha menjaga penampilan, memberitahu bahwa semua baik-baik saja dan pasukannya menang. Nah, ia mungkin sedang membaca The Art of War. Jadi buku Sun Tzu itu teman-teman. Sayangnya baginya upaya untuk menipu musuh tidak begitu meyakinkan. Mereka tidak dekat dengan Baghdad seperti itu. Dan juga teman-teman, jangan percaya mereka dalam perang. Penting untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah, ya. Seperti air, perang tidak memiliki bentuk yang konstan ya. Musuh selalu berubah-ubah. Begitu pula keadaan alam seperti musim dan medan. Sun Tzu mendorong kita untuk memperoleh kemenangan dari keadaan musuh yang berubah itu sambil tetap bersembunyi ya. Ini berarti bahwa kita harus selalu mengamati musuh dengan seksama dan mencegah diri kita kelihatan oleh mereka. Beginilah cara kita tetap waspada terhadap watak lawan yang selalu berubah-ubah, sehingga kita dapat menggunakannya untuk keuntungan kita. Misalnya, Sun Tzu memberitahu kita untuk menghindari terlalu bersemangat yang kuat, dan sebaliknya, dan menyerang yang lesu, dan ada yang juga merindukan kampung halaman.
kita harus memperhatikan pola tertentu untuk menentukan kekuatan musuh. Seperti yang dikatakannya, bertahan berarti itu kurang, dan menyerang berarti itu kekuatan yang kuat. Ia juga memberitahu kita untuk memastikan kekuatan kita sendiri dan menunggu kelemahan musuh. Jadi kekuatan kita ukur dan melihat titik musuh tadi. Itu yang Sun Tzu katakan. Nah, ini pada dasarnya adalah strategi ini saat bermain squash, teman-teman. Jadi fokus pada permainan yang baik, tunggu lawan membuat kesalahan dan manfaatkan itu. Jadi seni perang ini sangat bagus ya, berbagai situasi dan cara bertindak di dalamnya. Seperti medan yang berbeda-beda, misalnya kita harus berkemah di dataran tinggi dan menghadap ke tempat terbuka dan selalu bertarung di lereng. Dan jika musuh menyeberangi sungai ke arah kita tidak boleh menghadapinya di tengah sungai, tetapi membiarkannya setengah dari pasukannya itu menyeberang sungai. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa menyerang. Nah, Sun Tzu membedakan 9 jenis medan pertempuran yang masing-masing memerlukan caranya yang berbeda-beda. Jadi memang harus dipikirkan. Misalnya ketika medan tersebut menguntungkan secara strategis bagi kedua belah pihak, itu adalah medan strategis bagi sebuah kekuatan. Ini bisa menjadi lokasi tertentu di sebuah kota, dan bagi pasukan itu jadi medan tinggi yang berguna untuk pertempuran. Namun ada juga medan kematian ya teman-teman, yang hanya memiliki satu cara untuk bertahan hidup. Contoh medan kematian adalah pertempuran Meranon di dalam film The Lord of the Rings, yang merupakan pertempuran terakhir melawan Sauron. Dan Sun Tzu mengajarkan kita pentingnya menemukan keseimbangan dan kedamaian batin saat berperang. Kita tidak boleh terlalu gegabah, tetapi kita tidak boleh juga takut atau pengecut, teman-teman. Dan berbahayanya untuk mudah tersulut emosi, karena orang emosi itu memancing yang sedang marah ke medan perang. Ini adalah pelajaran penting bagi teman-teman yang sedang menonton video saya Hayak Liwet ini ya. Nah, karena emosi tersulut-sulut dan selalu komentar kasar, hanya akan mengarah pada pertempuran yang mengalahkan, tidak ada gunanya. Contohnya seperti itu. Jadi tidak perlu perjuangkan ya hal-hal yang berperang di medsos. Tidak ada gunanya, teman-teman. Selain itu, seorang jenderal juga harus berbelas kasih kepada anak buahnya dan memperlakukan mereka dengan manusiawi. Tetapi terlalu peduli dengan mereka akan menyebabkan kekhawatiran dan masalah. Jadi ada 5 perangkap bagi seorang pemimpin perang. Yang pertama itu kecerobohan yang mengarah pada kehancuran. Yang kedua, ketidakberanian atau kepengecutan yang mengarah pada penangkapan. Dan yang ketiga, pemarah, rentan terhadap provokasi. Kelembutan, cenderung mempermalukan. Perhatian terhadap anak buahnya yang menyebabkan masalah. Jadi seni perang mengajarkan kita cara memilih dan memenangkan pertempuran daripada berfokus pada kekuatan yang fisik ya. Sun Tzu juga menasehati kita untuk mengukur dan menghitung untuk mengetahui musuh dan diri kita sendiri, sehingga kita bisa menang bahkan sebelum bergerak ya. Dia mengajarkan kita cara menjadi lebih pintar daripada lawan kita, menipu dan manipulasi mereka ya. Dia juga mengajarkan menggunakan situasi apapun untuk keuntungan kita. Pada saat yang sama, dia mendesak kita untuk mengalahkan tanpa berperang dan mencegah penderitaan sebanyak mungkin. Jika kita dapat mengalahkan musuh tanpa berperang atau bertumpahan, memimpin dengan kebijaksanaan dan kasih, ya sambil menjaga disiplin kita dan beradaptasi dengan sifat bumi dan surga yang berubah, maka perang benar-benar sebuah seni. Jadi seni The Legend of Arc ini
bukunya Sun Tzu ini sebenarnya bisa juga kita dijalankan ya untuk strategi dalam pekerjaan kita. Itu menurut saya teman-teman. Kita tuh harus memikirkan langkah kita, kelemahan kita apa, kekuatan kita apa. Dan ketika kita punya kekuatan, ukur itu kalau kita bisa untuk meniti karir ya maju saja. Nah teman-teman. Nah mungkin itu saja pembahasan dari seorang Sun Tzu. Seorang ahli strategi teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Next kita lanjut lagi di video selanjutnya. See you in the next video.